Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alfiana Putri Anggreni dari Universitas Hairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang hermeneutika. Hermeneutika adalah alat yang berguna untuk memahami berbagai teks dan fenomena dengan lebih mendalam. Dengan memahami makna yang terkandung di dalamnya, kita dapat meningkatkan pemahaman kita tentang dunia dan berbagai budaya. Secara umum, hermeneutika dapat diterapkan pada berbagai bidang yang membutuhkan interpretasi teks, simbol, dan fenomena untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya. Secara sederhana, hermeneutika dapat diartikan sebagai teori dan praktik interpretasi. Hermeneutika memberikan kerangka kerja untuk memahami makna teks, ucapan, atau simbol. Seni dan ilmu memahami hermeneutika membantu kita untuk memahami apa yang dimaksud oleh pengarang atau pembicara dan bagaimana makna tersebut dapat diterapkan dalam konteks kita sendiri. Proses dialogis. Hermeneutika melibatkan dialog antara teks dan pembaca, antara masa lalu dan masa kini, antara tradisi dan kontemporer. Sejarah singkat hermeneutika memiliki sejarah panjang yang dimulai dari zaman Yunani kuno. Awalnya, hermeneutika digunakan untuk memahami teks-teks religius, terutama Alkitab. Seiringnya waktu, hermeneutika berkembang dan digunakan untuk memahami berbagai jenis teks, termasuk teks-teks filosofi, hukum, dan sastra. Tujuan hermeneutika adalah menentukan makna yang terkandung dalam teks atau ucapan. Hermeneutika membantu kita untuk memahami apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh pengarang atau pembicara. Memahami konteks teks atau ucapan. Hermeneutika membantu kita untuk memahami situasi dan kondisi di mana teks atau ucapan tersebut dibuat. Menerapkan makna teks atau ucapan pada situasi kita sendiri. Hermeneutika membantu kita untuk melihat bagaimana makna teks atau ucapan tersebut dapat relevan dengan kehidupan kita sendiri. Metode hermeneutika. Hermeneutika tidak memiliki metode tunggal yang baku, namun ada beberapa prinsip umum yang digunakan dalam hermeneutika. Antara lain, yang pertama, memahami teks dalam konteksnya. Teks tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteksnya. Konteks ini termasuk konteks sejarah, budaya, dan sosial di mana teks tersebut dibuat. Yang kedua, memahami hubungan antara teks dan pembaca. Pembaca memiliki peran aktif dan memahami teks. Dalam memahami teks, pembaca membawa pemahaman dan pengalamannya sendiri ke dalam proses interpretasi. Yang ketiga, makna teks secara keseluruhan. Makna teks tidak hanya terletak pada kata-katanya, tetapi juga pada strukturnya, gayanya, dan nadanya. Ada beberapa prinsip penting dalam hermeneutika. Memahami teks dalam konteksnya. Teks tidak dapat diinterpretasikan secara lepas dari konteks di mana teks tersebut dibuat. Memahami makna yang tersirat. Teks tidak hanya mengandung makna literal, tetapi juga makna tersirat dan perlu digali lebih dalam. Memahami peran pembaca. Pembaca memiliki peran aktif
dalam menginterpretasi teks dan membawa pemahamannya sendiri. Memahami sifat interpretasi yang terbuka. Interpretasi tidak pernah final dan selalu terbuka untuk reinterpretasi. Analisis hermeneutika adalah alat yang berguna untuk memahami dunia di sekitar kita. Dengan mempelajari hermeneutika, kita dapat meningkatkan kemampuan kita untuk berpikir kritis, berkomunikasi secara efektif, dan membangun toleransi dan pemahaman antar budaya. Metode pengumpulan data yang paling tepat untuk peneliti hermeneutika tergantung pada jenis teks atau fenomena yang diinterpretasikan. Penting untuk diingat bahwa pengumpulan data dalam penelitian hermeneutika adalah proses berkelanjutan. Data dikumpulkan, terus diinterpretasikan dan dianalisiskan secara proses penelitian. Contoh penerapan hermeneutika. Yang pertama, menafsirkan Alkitab. Hermeneutika digunakan untuk memahami makna teks Alkitab dan konteks sejarah dan budaya saat ini. Memahami karya sastra, hermeneutika digunakan untuk memahami makna simbol dan metafora dalam karya sastra. Yang kedua, menganalisis hukum. Hermeneutika digunakan untuk menafsirkan undang-undang dan peraturan hukum. Yang ketiga, memahami perilaku manusia. Hermeneutika digunakan untuk memahami motif dan tindakan manusia. Hermeneutika adalah alat yang berguna untuk memahami dunia di sekitar kita. Dengan mempelajari hermeneutika, kita dapat meningkatkan kemampuan kita untuk berpikir kritis, berkomunikasi secara efektif, dan membangun toleransi dan pemahaman antar budaya. Jadi kesimpulan hermeneutika adalah disiplin ilmu yang penting untuk memahami makna dan interpretasi. Hermeneutika membantu kita untuk memahami teks, ucapan, dan simbol dalam konteksnya, dan untuk menerapkan maknanya pada situasi kita sendiri. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini dan tunggu video saya selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.